Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena sudah memenuhi panggilan dari PT Jaya Abadi. Saya sebagai HR kamu, saya em, ingin menanyakan sesuatu pada kamu. Apa kamu sudah siap di interview? Sudah. Sebelumnya gimana kabar kamu? Kabar saya baik. Oke, baik. Kita mulai ya interviewnya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di bidang customer service? Saya tertarik bekerja di bidang customer service itu karena saya senang berinteraksi dengan orang lain dan membantu menyelesaikan masalah, banyak masalah untuk membantu orang lain. Bagi saya itu customer service itu adalah posisi yang menantang sekaligus bermakna karena saya bisa menjadi jembatan antara perusahaan dan pelanggan serta berkontribusi langsung terhadap kepuasan pelanggan. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda pahami tentang tugas dan tanggung jawab seorang customer service? Eh, Customer service itu bertugas memberikan informasi pastinya dan membantu menyelesaikan keluhan pelanggan serta memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang ramah, jelas, dan solutif. Selain itu, customer service juga harus menjaga citra perusahaan, mencatat setiap keluhan, dan meneruskan masalah ke pihak terkait bila diperlukan. Oke, menurut kamu apa peran utama customer service bagi perusahaan? Peran utama customer service pastinya adalah sebagai representasi perusahaan di mata pelanggan. Bagaimana cara kamu menghadapi situasi pelanggan yang marah atau kecewa? Pastinya saya akan tetap tenang dan mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Setelah itu saya akan menunjukkan empati, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan, lalu menawarkan solusi sesuai prosedur perusahaan. Menurut saya pelanggan yang marah ingin didengar terlebih dahulu sebelum diberikan solusi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika pelanggan menyalahkan kamu atas kesalahan yang bukan tanggung jawab kamu? Pastinya saya akan tetap bersikap profesional dan tidak defensif ya. Saya akan menjelaskan situasinya dengan bahasa yang sopan dan jelas. Kemudian saya akan membantu mencarikan solusi atau mengarahkan masalah tersebut ke bagian yang bertanggung jawab sehingga pelanggan tetap merasa dibantu. Bagaimana cara kamu menjelaskan informasi-informasi yang sulit agar mudah dipahami pelanggan? Pastinya saya akan menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah teknis, dan menyesuaikan penjelasan dengan pemahaman pelanggan agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Kalau misalnya nih kamu tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan pelanggan, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya saya akan jujur kepada pelanggan bahwa saya perlu mengecek terlebih dahulu, lalu segera memberi informasi yang benar kepada atasan atau tim terkait. Setelah mendapatkan jawaban, saya akan menyampaikannya kembali kepada pelanggan dengan jelas dan tepat. Bagaimana cara kamu tetap bersikap ramah dalam kondisi kerja yang penuh dengan tekanan? Saya berusaha mengelola emosi dengan baik, tetap fokus pada solusi, dan mengingat bahwa sikap ramah adalah bagian dari profesionalisme kerja. Saya juga membiasakan diri untuk tetap berpikir positif dan mengatur waktu istirahat agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Baik. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, uh, kami akan pikirkan kembali. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya juga pertanyaan kepada kamu. Kita bisa ketemu di lain waktu jika memang kamu beruntung ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, udah. Halo, selamat siang. Selamat Perkenalkan, saya Sel dari PT Jaya Abadi. Saya sebagai HR di sini akan menginterview kamu hari ini. Ya, halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Ardila Anggreni Urharahap dan saya adalah calon pekerja customer service di perusahaan Anda.
Oke, kita akan mulai interviewnya ya. Jadi kamu akan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon dijawab ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di bidang customer service? Baik, yang membuat saya tertarik adalah karena saya adalah tipe orang yang memiliki empati tinggi dan juga senang membantu orang lain untuk menemukan solusi. Ada kepuasan tersendiri ketika saya berhasil mengubah keluhan atau kebingungan pelanggan menjadi senyuman dan rasa puas. Bagi saya, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Oke, pertanyaan kedua, apa yang Anda pahami tentang tugas dan tanggung jawab seorang customer service? Tanggung jawab utamanya adalah menjadi jembatan antara pelanggan dan juga perusahaan, Ibu. Ini mencakup pertanyaan seperti memberikan informasi produk yang akurat, menangani keluhan, dan juga mengelola pesanan atau administrasi terkait pelanggan dengan cepat dan juga efisien. Menurut Anda, apa peran utama customer service di perusahaan? Peran utamanya adalah sebagai wajah perusahaan dan juga penjaga loyalitas pelanggan. Customer service yang baik mampu menciptakan kesan positif yang membuat pelanggan percaya dan ingin kembali menggunakan jasa perusahaan kita, sekaligus memberikan masukan berharga dari pelanggan untuk menjadi pengembangan bisnis di kita. Bagaimana cara kamu menghadapi pelanggan yang marah atau kecewa? Baik, saya mungkin akan menggunakan pendekatan yang namanya LEAD atau LEAD, yaitu ada listen, empathize, sama apologize and deliver. Jadi kita akan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian kita akan menunjukkan empati bahwa kita memahami kekecewaan pelanggan, lalu kita akan meminta maaf dengan tulus atas ketidaknyamanan mereka. Dan kemudian kita akan memberikan solusi atau langkah konkret untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Apa yang akan Anda lakukan jika pelanggan menyalahkan Anda atas kesalahan yang bukan tanggung jawab Anda? Saya tidak akan membela diri secara agresif ataupun menyalahkan rekan kerja saya atau divisi lainnya di depan pelanggan. Mungkin saya akan mencoba tetap tenang, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan fokus pada penyelesaian masalah. Bagi pelanggan, saya adalah representasi perusahaan, jadi tujuan tanggung jawab saya adalah membantu dan memperbaiki situasi tersebut terlepas dari siapa yang salah maupun benar. Bagaimana cara Anda menjelaskan informasi yang sulit agar mudah dipahami oleh pelanggan? Mungkin saya akan menghindari penggunaan istilah teknis atau jargon internal seperti kalimat yang lebih sulit. Mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, analogi yang relevan, dan juga menjelaskan secara bertahap. Di akhir penjelasan, saya biasanya akan bertanya, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas atau ada bagian yang ingin Bapak atau Ibu diskusikan kembali. Dengan pertanyaan itu, kita akan tahu apakah pelanggan paham dengan penjelasan saya ataupun tidak. Jika Anda tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan pelanggan, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan tetap jujur, namun saya akan tetap mempertahankan sikap profesional saya. Saya akan bertanya, itu pertanyaan yang sangat bagus, mohon tunggu sebentar, saya akan memastikannya terlebih dahulu agar informasi yang saya berikan akurat kepada Bapak atau Ibu. Setelah itu, saya akan segera mencari informasi ke tim terkait ataupun atasan saya dan kembali dengan jawaban yang lebih benar dan memuaskan pelanggan. Pertanyaan terakhir ya, bagaimana cara Anda tetap bersikap ramah dalam kondisi kerja yang penuh tekanan? Saya pribadi selalu menanamkan pola pikir bahwa keluhan pelanggan tidak bersifat pribadi terhadap saya. Saya juga mengatur nafas dan menjaga postur tubuh agar tetap positif dan percaya diri. Mengambil jeda sedikit beberapa detik antar interaksi membantu saya mereset emosi sehingga pelanggan berikutnya tetap mendapatkan pelayanan ramah dan maksimal. Oke Ardila, segitu saja ya pertanyaan dari saya. Semoga nanti ada kabar baik. Oke, Terima Bu. kasih. Terima kasih.